Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bisanin ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Ayat talamid fi hadzal waqt al-mubarak insyaallah. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah sanadrusu 'alal muqarrar limtihani. Kita akan belajar tentang kisi-kisi untuk ujian. Wa khasatan fi majati al-lugha al-arabiyyah, terkhusus dalam pelajaran bahasa Arab. Walaan mubasyarah insyaallah pada ujian nanti kita akan mempelajari dua bab materi. Yang pertama tentang huruf hijaiyah, yang kedua tentang at-ta'aruf, perkenalan. Oke. Kita membahas dari yang pertama dari huruf hijaiyah. Kita langsung ke indikatornya saja biar lebih cepat waktunya. Nah, Anda perhatikan di sini. Siswa dapat mengidentifikasi pelafatan huruf hijaiyah. Berarti di sini antum harus memahami bagaimana pelafatan huruf hijaiyah. Nah, karena ujian ini tertulis, berarti yang dimaksud pelafatan di sini bukan antum mengucapkan secara langsung, tapi antum harus memahami bagaimana penulisan huruf Arab Latin. Maksudnya misalnya ketika huruf A itu ditulis dalam bahasa Indonesia seperti apa, ba penulisannya seperti apa. Oke. Itu mungkin kalau ketika A sama ba nggak ada yang menyamai. Misalnya nanti antum harus membedakan misalnya antara penulisan huruf misalnya dengan sa, dengan sa, dengan sya. Itu penulisannya antum harus memahami, dan huruf-huruf lain yang memang harus ada persamaan di situ. Misalnya antara da dan za itu antum juga harus membedakan. Oke. Intinya di sini antum mempelajari penulisan huruf Arab Latin seperti itu. Misalnya dari alif sampai ya, antum pelajari bagaimana penulisannya. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi penulisan huruf hijaiyah. Nah, ini berarti antum nanti yang kedua bisa kebalikannya. Misalnya kalau yang diminta tadi yang awal misalnya tentang penulisan huruf Arab ke dalam bahasa huruf hijaiyah, ke dalam bahasa Indonesia, nanti bisa sebaliknya. Antum harus memahami pula bagaimana ketika huruf Latin, misalnya A, bagaimana menulisnya dalam bahasa Arab. Oke. Kemudian yang selanjutnya, siswa mampu memilih penggunaan huruf hijaiyah dengan tanda baca. Oke, di sini juga antum harus pelajari bagaimana penulisan tanda baca. Yang tentunya yang kita pelajari ada fathah, kasroh, dhammah, fathatain, kasrotain, dhammatain. Ini antum pelajari bagaimana penulisannya ini, dan bentuknya juga antum harus hafalkan. Mana yang fathah, mana yang kasrah, mana yang dhammah, mana yang dhammatain misalnya. Antum pelajari semuanya. Yang selanjutnya, siswa dapat menyusun huruf-huruf hijaiyah menjadi kata dalam bahasa Arab. Nah, ini juga antum pelajari, perhatikan pula. Berarti dari huruf-huruf hijaiyah dari A sampai ya, itu antum harus bisa menyusunnya menjadi suatu kata. Oke, seperti itu. Atau bisa menyambung bahasa singkatnya. Jadi antum harus mengetahui bagaimana menyambung huruf hijaiyah. Oke. Kemudian yang selanjutnya, siswa dapat menganalisis penulisan kosakata bahasa Arab yang benar. Oke, berarti nanti antum bisa disajikan kepada antum misalnya sebuah kata misalnya menulis apa, kemudian yang benar yang mana. Itu antum harus mengetahui mana yang benar dan mana yang salah penulisannya. Oke, intinya antum mempelajari bagaimana penulisannya. Kemudian siswa dapat menentukan antara kosakata bahasa Arab dengan pelafatannya dalam sebuah tabel yang disajikan. Oke, berarti nanti mungkin ada tabel yang sebelah kiri atau A, misalnya kolom A ini berkaitan penulisan dalam bahasa Arab, yang B bagaimana cara membacanya. Antum harus mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Seperti itu. Kemudian sekarang
kita masuk ke at-ta'aruf. Itu tentang materi yang kedua, ta'aruf atau perkenalan. Oke, kita lihat di sini. Kita langsung ke indikator pula. Siswa mampu mengidentifikasi isi wacana terkait topik at-ta'aruf atau perkenalan. Berarti di sini nanti ada sebuah kalimat yang disajikan kepada antum dan antum disuruh untuk mencari, oke, atau mengidentifikasi apa maksud dari wacana tersebut. Nah, ini antum nanti dijelaskan dalam pilihannya. Antum harus memahami artinya. Jadi inti kuncinya juga di sini memahami artinya. Kalau yang materi yang awal tadi, kuncinya antum mengetahui bunyi dan penulisan huruf hijaiyah dan menyambungnya juga. Kalau sekarang antum juga harus mengetahui bagaimana arti setiap kosakata. Jadi antum nanti flashback lagi materi-materi yang telah kita pelajari. Kemudian yang kedua, siswa mampu menentukan arti dari kalimat terkait topik at-ta'arufu. Oke. Berarti ini antum lebih ke arti kalimat. Kalau tadi maksudnya, kalau ini arti kalimat. Oke. Kalau maksud ini penjabarannya lebih luas, kalau arti ini lebih sempit. Kemudian siswa mampu menentukan arti dari kalimat berunsur dhamir munfasil. Oke, berarti kita memahami dulu, berarti nanti ada kalimat yang ada unsur dhamir munfasilnya. Yang kita pelajari kemarin, dhamir munfasil yaitu kata ganti orang yang terpisah. Yang kita pelajari kemarin baru ana, oke, anta, anti, huwa, dan hiya. Oke, berarti tinggal itu yang kita pelajari kemarin. Kita baru mempelajari itu. Nah, itu antum antum fahami artinya, kemudian nanti juga dalam kalimat. Intinya antum memahami arti kosa kata. Yang selanjutnya, siswa mampu mengidentifikasi kalimat berunsur dhamir munfasil dalam wacana singkat terkait topik at-ta'aruf. Oke. Jadi nanti antum bisa membedakan mana yang dhamir munfasil dan mana yang bukan termasuk dhamir munfasil. Oke, siswa mampu membenarkan penerapan dhamir munfasil dalam kalimat. Oke, berarti nanti disajikan kalimat yang kurang tepat, misalnya gitu kan. Misalnya antum harus memahami artinya pula. Ana itu artinya apa, anta artinya apa. Misalnya ana artinya saya, anta artinya kamu laki-laki. Nah, misalnya nanti kalimatnya ini maksudnya ini kamu laki-laki tetapi menggunakan anti yang artinya kamu perempuan, maka berarti ini salah, harus dibenarkan. Oke, jadi ingat, antum fahami arti setiap dhamir munfasil. Kemudian siswa mampu menentukan kalimat berunsur dhamir munfasil dari kalimat yang disajikan. Berarti ada beberapa kalimat, oke, dan nanti ada kalimat yang berunsur dhamir munfasil yang benar, maka itu yang antum pilih. Kemudian siswa mampu menentukan kosakata terkait wacana ta'aruf perkenalan setelah mengamati tabel atau gambar yang disajikan. Oke, berarti ini mungkin biasanya lebih gambar. Oke, berarti nanti ada gambar, misalnya gambar sekolah atau gambar meja atau gambar apapun itu yang berkait tentang tema ta'aruf. Nah, itu antum disuruh memilih bahasa Arabnya. Ini seperti itu. Kemudian siswa mampu menunjukkan arti kosakata terkait topik ta'aruf. Oke, ini hampir sama, cuma nanti formatnya mungkin tidak menggunakan gambar atau tabel. Siswa mampu menentukan kosakata yang sesuai terkait ta'aruf perkenalan dari gambar yang disajikan. Oke, ini hampir sama dengan soal yang di atas tadi. Kemudian siswa mampu menyusun kalimat yang sempurna dari kalimat yang acak atau kalimat acak yang disajikan. Oke, berarti ada kalimat yang acak yang susunannya tidak tepat. Nah, ini antum harus mengetahui susunan pembuatan kalimat dalam bahasa Arab. Mana yang harus di depan, di tengah, mana pelakunya, mana subjeknya, mana objeknya dalam bahasa Arab. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir, siswa mampu menghubungkan tabel berunsur dhamir munfasil dengan tepat. Oke, berarti nanti ada kalimat yang dhamir munfasilnya mungkin antum harus sesuaikan. Oh, ini yang untuk tabel, ini yang untuk kalimat ini untuk kalimat itu. Seperti itu. Jadi antum memahami penggunaan dhamir munfasilnya. Jangan sampai ketukar, misalnya anta, kamu laki-laki, tapi nanti antum terapkan untuk anti yang artinya kamu perempuan. Oke, misalnya gini aja, misalnya anti mudarrisaton. Ini benar, anti kamu perempuan, mudarrisaton kamu guru perempuan juga. Jangan sampai nanti terbalik, anta mudarrisaton.
karena mudarisatun. Ingat, salah satu ciri kalimat yang menunjukkan dia itu perempuan ada tak marbu, tohnya ada tunnya itu. Oke, berarti kalau ada tun nanti harus menggunakan perempuan, bisa anti ataupun hiya, tetapi juga disesuaikan dengan kalimatnya. Oke, yang selanjutnya siswa mampu menyusun kalimat berunsur dhamir munfasil. Oke, ini yang bersama. Antum intinya memahami artinya, kemudian nanti antum bisa menyusun kalimat yang ada dhamir munfasilnya. Ingat, berarti harus ada unsur antara ana atau anta, anti, huwa atau ya, pilihannya antara itu. Oke. Ini aja terakhir, anak ingatkan antum semuanya, ketika antum bisa memahami kosakata, insya Allah semuanya gampang. Tapi ketika antum tidak mau menghafalkan kosakatanya, ini yang menjadi permasalahan, karena tidak mungkin kita bisa menjawab sementara artinya aja tidak tahu. Oke. Jadi anak ingatkan, dalam bahasa Arab dan bahasa asing apapun itu, antum harus memahami artinya. Oke. Dan insya Allah arti-arti kosakata telah kita bahas. Ketika antum lupa, antum bisa mereview kembali atau membuka pelajaran atau membuka link atau video juga yang kami sampaikan berkaitan pembelajaran ini. Dan insya Allah nanti untuk link pembelajaran yang lain bisa antum perhatikan di deskripsi bawah ini. Oke, terima kasih untuk pembahasan kisi-kisi pada kesempatan kali ini. Kalau masih ada pertanyaan yang belum jelas, bisa antum tanyakan ke anak langsung melalui nomor yang ada di grup insyaallah, atau nanti bisa saya sampaikan di deskripsi juga. Nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.